Oke, sekarang kita lihat ini tentang doa Bapa kami. Nah, tadi kalau kita baca doa Bapa kami itu sudah tahu ya isinya ya. Coba sekali lagi kita baca. Bapa kami yang di surga, namamu, Berikanlah kepada ini kepada kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kebaikan. iya. Nah, ada 9 di sini. Coba kita lihat satu-satu dulu ya, supaya kamu paham apa yang kalian doakan ini. Nah, ini ada bukunya nanti saya kasih dari Saint Maximus the Confessor ya, doa Bapa kami. Eh, Dia mengajarkan di sini ada 7 makna di dalam doa Bapa kami. Coba baca. Hmm, ini pendahuluan nggak usah atau dari pendahuluan deh ya. Ya, coba baca sisi. Ya Tuhan, dalam menerima surat-surat Anda yang menginspirasi, saya menerima Anda sebagai pribadi Anda sendiri. Memang, dalam roh Anda selalu hadir dan tidak mungkin tidak hadir. Tuhan, dengan mengikuti teladan Tuhan dalam kebaikan Anda juga telah memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk berkomunikasi dengan para hambanya. Saya sangat mengagumi kerendahan hatimu dan telah meredam rasa takut saya kepadamu dengan kasih sayang, dan dari keduanya telah membentuk cinta yang didasarkan pada rasa hormat dan niat baik. Aku telah menggabungkan keduanya jika rasa takut yang dilucuti dari kasih sayang berubah menjadi kebencian atau kasih sayang yang dirampas dari rasa takut. Berubah menjadi keakraban yang berlebihan. Dengan cara ini, Cinta menjadi cinta menjadi hukum kelembutan ke dalam mengasimilasi segala sesuatu yang secara natur atau kodrat mirip dengannya. Menguasai kebencian melalui kehendak baik dan keakraban yang berlebihan melalui rasa hormat. ya. Pemasmur Daud berkata, takut akan Tuhan itu murni dan tetap untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 19 ayat 9, karena ia tahu bahwa dari segala sesuatu, rasa takutlah yang paling mampu memelihara kasih ilahi. Ketakutan seperti itu ia sadari sangat berbeda dengan rasa takut dihukum karena kejahatan. Ketakutan jenis kedua ini memang disingkirkan dan dihancurkan oleh kasih seperti yang dijelaskan oleh Yohanes ketika ia menulis kasih melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Tetapi rasa takut yang dibicarakan oleh Daud adalah ekspresi kodrati dari hukum kelembutan yang sejati, dan melalui rasa takut inilah orang-orang kudus yang selalu menjaga keutuhan aturan dan praktik kasih, baik kepada Allah maupun kepada satu sama lain. Jadi, seperti yang telah saya katakan, saya juga telah meredam rasa takut saya kepada Anda. Tuhan, dengan kasih sayang dan telah mempertahankan hukum kasih ini sampai sekarang saya telah menahan diri untuk tidak menulis karena rasa hormat, karena saya tidak ingin membuka pintu bagi keakraban yang berlebihan. Tetapi sekarang saya telah terdorong untuk menulis karena niat baik, supaya kegagalan saya untuk melakukannya tidak ditafsirkan sebagai kebencian. Maka seperti yang diminta, saya menulis bukan apa yang saya pikirkan, karena seperti yang dikatakan kitab suci, pikiran manusia menyedihkan dalam Amsal 9 ayat 14, tetapi apa yang Allah kehendaki dan anugerahkan melalui kasih karunia, agar kebaikan datang darinya, karena rancangan Tuhan kekal untuk selama-lamanya, kata Daud, dan rancangan hatinya turun-temurun dalam Mazmur 33 ayat 11. Mungkin rencana Allah Bapa yang dimaksud Daud di sini adalah pengosongan diri yang terselami dari anak tunggalnya yang dia lakukan demi menguduskan kodrat kita, dan mungkin pikiran-pikiran hatinya adalah prinsip-prinsip pemeliharaan dan kehakiman yang
Dia dengan kebijaksanaan mengatur kehidupan kita saat ini. Dan di masa depan seolah-olah mereka adalah generasi-generasi yang terpisah yang memberikan kepada setiap generasi cara aktivitas yang sesuai. Jika tujuan dari nasihat ilahi adalah pengilahian kodrat kita, dan tujuan dari pikiran ilahi adalah untuk menyediakan prasyarat-prasyarat kehidupan kita, maka kita harus mengetahui dan melaksanakan kuasa doa Bapa kami dan menuliskannya dengan cara yang benar. Dan karena Anda, Tuhan menulis kepada saya, hambamu telah diilhami oleh Tuhan untuk menyebutkan doa ini secara khusus. Maka sudah semestinya doa ini menjadi pokok bahasan dari kata-kata saya juga. Oleh karena itu, saya memohon kepada Tuhan yang telah mengajarkan doa ini kepada kita untuk membuka nose untuk intelek saya agar dapat memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Dan memberikan kepada saya kata-kata yang sesuai untuk menjelaskan apa yang saya pahami. Karena tersembunyi di dalam kompas yang terbatas, doa ini mengandung seluruh maksud dan tujuan yang baru saja kita ucapkan, atau lebih tepatnya doa ini secara terbuka menyatakan maksud dan tujuan ini kepada mereka yang nusnya cukup kuat dan memahaminya. Iya. Doa ini mencakup permohonan untuk segala sesuatu yang dilakukan oleh Logos Ilahi melalui pengosongan dirinya di dalam inkarnasi, dan doa ini mengajarkan kita untuk memperjuangkan berkat-berkat yang penyedia sejatinya adalah Allah Bapa sendiri melalui perantaraan Sang Putra di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia seperti yang dikatakan oleh Rasul Ilahi 1 Timotius 2 ayat 5. Karena dia membuat Bapa yang tidak diketahui menjadi diketahui bagi manusia melalui daging dan memberikan kepada mereka yang telah diperdamaikan dengannya jalan masuk kepada Bapa melalui Roh Kudus dalam Efesus 2 ayat 18. Demi mereka tanpa mengubah dirinya sendiri, dia menjadi manusia dan sekarang menjadi penulis dan pengajar dari begitu banyak misteri baru yang begitu agung yang belum dapat kita pahami. Iya, jadi Maximus mengatakan apa di sini? Doa Bapa kami itu punya atau bukan doa yang gampang sembarangan kita ucapkan, tapi ini adalah doa yang iya, untuk mengilahikan kodrat kita, ya. Kamu perhatikan konsen. Belajar konsentrasi di kelas. Kenapa? Oke. Lalu doa ini memiliki misteri yang dalam. Ya, memang kita udah sering doa, akhirnya lama-lama terbiasa. Apalagi di gereja sering diulangi, ya kan? Tapi kamu paham nggak maksudnya apa? Nah, ini kata Maximus, ini punya misteri. Ya. Doa ini mengandung seluruh maksud dan tujuan dari Sang Logos. Logos itu Kristus maksudnya. Jadi tujuan hidup kita di sini itu terkandung di dalam doa Bapa kami. Nah, seperti apa? Ada 7 makna ini. Ya. Coba baca nih, Marina. Dari semua misteri yang dia berikan kepada manusia dalam pembenaran hatinya yang tak terbatas, ada 7 yang memiliki makna yang lebih Umum. Ada berapa? 7. 7 ya. Coba agak gedein. Oke, terus? Dan inilah yang kuasanya seperti yang telah saya katakan tersembunyi di dalam doa Bapa kami. Iya. Adalah teologi 1. Yang kedua, pengangkatan. Yang ketiga, yang keempat, ciptaan dalam kehidupan kita, kemudian kodrat manusia ketika diperdamaikan, tanpa pamrih dengan dirinya sendiri. terus
penghapusan hukum dosa dan penghancuran tirani yang mencengkramkan Mencengkram kita. rakyat sejarah. Iya, jadi ada 7 apa saja itu? Teologi, pemulihan, terus penghapusan hukum dosa, dan ketujuh penghancuran tirani yang mencengkram kita dalam kuasanya melalui tipu daya si jahat. Ya, jadi ada 7 nih. Nah, satu-satu kita lihat. Coba baca yang keras. Mari kita. Maka kita menguji kebenaran dari apa yang telah kita katakan. Teologi diajarkan kepada kita oleh Logos Allah yang berinkarnasi karena Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa dan Roh Kudus. Sebab Bapa dan seluruh Roh Kudus hadir secara esensial dan sempurna di dalam diri anak yang berinkarnasi. Mereka sendiri tidak berinkarnasi, tetapi Bapa menyetujui dan Roh Kudus bekerja sama ketika Anak sendiri melakukan inkarnasinya. Pada saat inkarnasi, Logos mempertahankan Logos dan kehidupannya tanpa gangguan selain Bapa dan Roh. Dia tidak dipahami secara esensial oleh makhluk lain apapun, tetapi dalam kasihnya kepada manusia, Dia bersatu secara hipostatis dengan daging. Iya. Nah, jadi secara teologi di sini mengajarkan kepada kita bahwa Logos Allah yang berinkarnasi karena Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa dan Roh Kudus. Jadi maksudnya ini Kristus, Firman yang jadi manusia, itu inkarnasi. Ya, Firman jadi manusia yang kita sembah sebagai Yesus Kristus. Itulah Logos yang berinkarnasi. Nah, Dia bersatu secara hipostatis dengan daging. Maksudnya Dia mengambil kodrat manusia. Ya, Logos mempertahankan nous dan kehidupannya tanpa gangguan. Seluruh Bapa dan seluruh Roh Kudus hadir secara esensial dan sempurna di dalam diri anak yang berinkarnasi. Jadi, walaupun Logos Allah atau Kristus itu berinkarnasi, tapi di situ juga Bapa dan Roh Kudus hadir. Ya, jadi tidak sendirian. Memang Bapa dan Roh Kudus tidak berinkarnasi. Tetapi Bapa menyetujui dan Roh Kudus bekerja sama. Ketika anak sendiri melakukan inkarnasinya. Nah, gitu. Nah, ini teologinya nih. Kamu harus ngerti kalau kamu ngomong Bapa kami yang di surga. Artinya apa ini sekarang? Begitu ngomong Bapa kami, ada Bapa berarti ada Anak dan Roh Kudus. Anak itu berinkarnasi, Bapa dan Roh Kudus itu hadir di dalam diri inkarnasi anak. Memang Bapa dan Roh Kudus tidak berinkarnasi. Tetapi anak yang berinkarnasi. Nah, ada anak berarti ada apa? Bapa. Ada Bapa berarti ada Roh Kudus. Nah, ini teologinya kamu harus paham. Logos atau anak ini berinkarnasi. Bapa dan Roh Kudus hadir dalam inkarnasi. Mereka tidak berinkarnasi, tetapi Bapa menyetujui, Roh Kudus bekerja sama. Nah, ini namanya teologi yang diajarkan dari begitu kamu ngomong Bapa. Ini belum ngomong kami yang di surga loh, tapi Bapa. Begitu kamu ngomong ya Allah, ya Bapa, nah itu berarti kamu harus paham ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tritunggal itu. Paham? Nah, itu. Itu teologinya. Coba Lala baca. Logos
Logos menganugerahkan pengangkatan anak kepada kita ketika Dia mengaruniakan kepada kita kelahiran dan keilahian yang melampaui kodrat datang dengan anugerah dari atas melalui Roh. Penjagaan dan pemeliharaan hal ini di dalam Allah bergantung pada tekad mereka yang telah dilahirkan, pada penerimaan mereka yang tulus akan rahmat yang dianugerahkan kepada mereka dan melalui pelaksanaan perintah-perintah pada pengembangan mereka akan keindahan yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Selain itu, dengan mengosongkan diri mereka dari nafsu, mereka berpegang pada yang ilahi pada tingkat yang sama dengan Dia yang sengaja mengosongkan dirinya dari kemuliaannya yang agung. Logos Allah benar-benar menjadi manusia. Iya. Jadi kalau logos atau anak itu menjadi atau berinkarnasi atau menjadi Kristus, maka logos Allah itu benar-benar jadi manusia. Dan dia akan mengangkat kita menjadi anaknya. Oke? Logos menganugerahkan pengangkatan anak kepada kita ketika dia mengaruniakan kepada kita kelahiran dan keilahian yang melampaui kodrat datang dengan anugerah dari atas melalui Roh. Artinya apa? Kalau ada inkarnasi, inkarnasi itu kan firman Allah jadi manusia. Nah, begitu dia jadi manusia, maka kita punya keselamatan. Ya. Dia mengaruniakan kepada kita kelahiran dan keilahian. Nah, ini keselamatan kita. Maka kita kok bisa mencapai teosis? Karena ada inkarnasi. Ini pelajaran teologi. Kamu harus paham. Kenapa Yesus datang menjadi manusia? Supaya kita menjadi serupa dengan dia. Ya, dia turun jadi manusia supaya kita naik menjadi seperti Allah. Nah, itu dia. Ya, dia turun jadi manusia atau inkarnasi supaya kita diangkat jadi Allah. Diangkat itu kan ditinggikan. Diangkat kan berarti naik ke atas. Gitu. Nah, ini dalam kan, begitu kamu ngomong Bapak, sekarang ngerti nggak? Apa yang kamu paham? Ini level 2 nih sekarang. Begitu ngomong Bapak, berarti ada Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Lalu peranan mereka apa? Anak jadi manusia. Namanya inkarnasi. Bapak dan Roh Kudus bekerja sama. Bapak hadir, Roh Kudus bekerja sama. Ngapain? Mengangkat kita, mengaruniakan kepada kita kelahiran dan keilahian. Supaya kamu bisa mencapai teosis atau kamu diangkat jadi anak Allah. Ya, kelahiran itu lewat baptisan air, keilahian ya itu teosis. Nah, itu semua kalau tidak ada inkarnasi ya enggak ada. Kalau Yesus enggak datang ke dunia ya enggak ada. Nah, ini dari satu kata Bapak aja. Dalam. Ya. Coba lagi, baca lagi. Nih ya. Dia mengosongkan dirinya dari kemuliaannya yang agung, dia benar-benar menjadi manusia. Mengosongkan diri mereka dari nafsu, mereka berpegang pada yang ilahi pada tingkat yang sama. Jadi kalau dia mengosongkan dirinya, benar-benar jadi manusia, maka kita juga apa?
benar-benar mengosongkan diri dari nafsu. Itulah sebabnya kenapa ada yang namanya dispassion. Dispassion itu artinya kamu benar-benar mengosongkan diri dari nafsu. Kenapa? Karena inkarnasi itu Allah mengosongkan dirinya. Nah, ini masih teologi. Ya. Allah mengosongkan dirinya. Nah, ini bisa. Coba mari baca. Logos. Setara dengan para malaikat, dia tidak hanya mengadakan perdamaian melalui darah salibnya antara apa yang ada di bumi dan apa yang ada di surga dalam Kolose 1 ayat 20 dan meredam kekuatan-kekuatan yang saling bermusuhan yang memenuhi wilayah perantara antara surga dan bumi. Dengan demikian membuat pertemuan raya dari kekuatan-kekuatan duniawi dan surgawi menjadi sebuah pertemuan hingga untuk pembagian karunia-karunia ilahinya dengan manusia Bergabung penuh. Sukacita dengan kekuatan-kekuatannya ada di tempat yang lebih tinggi dalam satu suara untuk memuji kemuliaan Allah. Juga setelah memenuhi tujuan ilahi yang dilakukan atas nama kita ketika dia terangkat dengan tubuh yang telah diambil, dia menyatukan langit dan bumi di dalam dirinya, menyatukan apa yang dapat diindra dengan apa yang dapat dimengerti, dan mengungkapkan ciptaan sebagai satu kesatuan yang ekstremnya diikat bersama melalui kebajikan dan melalui pengetahuan akan pencipta-penciptanya. Dia menunjukkan saya pikir melalui apa yang telah dia cipta secara misteri bahwa Oke, lanjut. Logos menjatuhkan apa yang dari menjatuhkan apa yang logos menjatuhkan apa yang udah terus dan menyatukan apa yang terpisah dan keterasingan dari logos memecah belah. Terus Apa yang bersatu, maka marilah kita belajar untuk berusaha mengejar logos melalui praktik kebajikan, sehingga kita dapat dipersatukan tidak hanya dengan para malaikat melalui kebajikan, tetapi juga dengan Allah dalam pengetahuan rohani melalui keterlepasan dari hal-hal yang diciptakan. Oke, ini memang agak sulit ya tulisan dia, tapi saya jelaskan. Nah, kalau Allah jadi manusia dan ingin membuat manusia itu sekarang setara dengan para malaikat. Berarti ini poin yang kedua ini. Pengangkatan sebagai anak melalui kasih karunia. Jadi makanya kamu ngomong, Bapa kami. Kami ini siapa? Kita manusia. Berarti kamu sebagai apa? Anak. Ya kan? Nggak nyambung nih kali. Bapa kami. Berarti kamu siapa? Allah itu Bapa. Kamu berarti kita diangkat jadi anak. Pengangkatan sebagai anak melalui kasih karunia. Kalau logos itu anak Allah, tapi bukan lewat kasih karunia, tapi secara esensi. Ya, memang secara kodrat. Yesus itu adalah Allah, kodratnya. Kita jadi anak bukan karena kodrat kita kodratnya tetap manusia. Kita jadi anak karena kasih karunia.
Nah, baru di sini dia bahas. Kalau kamu menyebut Bapa kami, kamu tuh anak. Artinya apa jadi anak di sini? Logos menganugerahkan pengangkatan anak kepada kita. Namanya anak berarti kita taat nih kepada Bapa. Sama kamu anak taat sama orang tua. Oke? Nah, lalu anak ini setara dengan para malaikat. Nah, malaikat itu adalah pelayan-pelayan pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayan manusia. Malaikat itu kudus, malaikat itu suci. Oke? Nah, setara dengan malaikat itu berarti kita harus menjalani kehidupan seperti malaikat. Ya, kehidupan yang kudus, yang melayani Tuhan, yang suci, yang baik. Ya, Bapa kami yang di surga. Bapaknya itu ada di mana? Di surga. Nah, di surga dia dilayani oleh para malaikat. Nah, begitu juga kita jadi anak melayani Bapak. Iya, seperti malaikat. Kamu jadi anak melayani orang tua nggak? Iya, itu. Ya, seperti malaikat, setara dengan malaikat. Oke. Nah, setara dengan malaikat. Oleh sebab itu, Maximus bilang, kita mengejar logos melalui praktik kebajikan sehingga kita dapat dipersatukan tidak hanya dengan para malaikat melalui kebajikan tetapi juga dengan Allah dalam pengetahuan rohani melalui keterlepasan dari hal-hal yang diciptakan, maksudnya hal-hal materi. Ya. Nah, jadi kita diangkat jadi anak, Maximus bilang di sini supaya kamu setara dengan para malaikat. Artinya setara dengan para malaikat itu apa? Kamu sederajat dengan malaikat, sama-sama melayani Allah, sama-sama menaati Allah. Maka kamu sebut Bapamu ada di surga. Malaikat itu ada di mana? Di surga. Kamu juga ada di surga. Memang kamu di bumi, tapi sekarang mau diangkat ke surga. Jadi kalau kamu menyebut nama surga, sekarang ngerti nggak? Kamu juga harus ke sana. Ke sana. Maksudnya terangkat ke sana. Nah, begitu kamu terangkat ke surga, kamu levelnya sama dengan malaikat. Itu yang dikatakan. Nah, berarti kalau kamu paham, kamu belajar ini nomor 2 ya. Memahami. Ya. Oke. Jadi kalau sekarang misalnya kamu doa, Bapa kami yang di surga, oh ngerti saya. Saya adalah anak yang terangkat ke surga oleh kasih karunia yang setara dengan para malaikat. Sehingga manusia itu berharga. Kita setara dengan para malaikat. Nah, jadi jangan sia-siakan hidup kita. Ya. Sehingga mari kita belajar mengejar logos melalui praktik kebajikan. Nah, habis itu yang poin yang tadi kan ada 7 ya. Poin yang keempat, ikut serta dalam kehidupan kekal. Karena kamu warga kerajaan surga. Bukan hanya warga kerajaan di bumi ini. Nah, ini nanti Maximus jelasin lagi. Logos memungkinkan kita, oke, baca satu paragraf lagi ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Jufri, Logos Logos memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi dengan menjadikan dirinya sebagai makanan kita
dengan cara yang dipahami oleh dirinya sendiri dan oleh mereka yang telah menerima darinya suatu persepsi Noetik. semacam ini dan mencicipi makanan ini. Mereka menjadi benar-benar sadar bahwa Tuhan itu benar, penuh dengan kebajikan. Ya, terus Mazmur. Mazmur pasal 34 ayat 8. Karena dia mengubah dengan keilahian mereka yang memakannya, sehingga mereka menjadi ilahi, sebab dia adalah roti hidup dan kuasa baik dalam nama maupun dalam kenyataan. Iya. Nah, seperti yang kemarin saya ajarkan, kita disuruh makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Dia adalah roti dan air. Roti itu makan, air itu diminum. Roti dan air kehidupan. Sehingga ada pemulihan. Kayak kamu sakit, disuruh makan atau minum obat, jadi pulih. Ya, maka dalam doa Bapa kami itu, di situ dikatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi ini bukan soal hanya makanan jasmani, tapi ini juga makanan rohani. Untuk apa? Pemulihan kodrat. Untuk ikut serta dalam kehidupan Nah, itu dia. Ya. Nah, ini kata Maximus ini. Sehingga dia bilang di sini, dia tulis berpartisipasi dalam kehidupan kekal. Dia menjadikan dirinya sebagai makanan kita. Dia itu tadi, dia jadi roti. Nah, sebab dia adalah roti hidup, kuasa baik dalam nama maupun dalam kenyataan. Ya. Nah, di sini dia katakan dia mengembalikan kodrat manusia kepada dirinya sendiri. Jadi Allah jadi manusia supaya manusia bisa jadi seperti Allah. Nah, inilah yang disebut dengan pemulihan kodrat. Nah, ini semua tercantum dalam doa Bapa kami. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini tadi kita skip. Kehendak siapa? Allah yang ada di surga itu dijadikan seperti di bumi. Berarti di bumi itu seperti di surga. Itulah, maka kalau di surga itu disebut malaikat, pelayan-pelayan itu disebut malaikat, kita yang di bumi, pelayan-pelayan itu disebut malaikat juga. Ya. Jadi baik di surga maupun di bumi ya ada pelayan, ada malaikat dan kita yang jadi malaikat di bumi, gitu. Nah, baru berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya itu, ini bicara pemulihan kodrat. Nah, nanti Masimus bilang lagi, ya, ada perdamaian, ada penghapusan hukum dosa, ada penghancuran si jahat. Nah, ini nanti kita bahas minggu depan, ya. Oke, ini kamu nanti saya bagi di classroom, kamu bisa baca-baca, ya. Tugasnya masih sama, latihan terus doa Bapa kami. 1 minggu depan baca lagi doa Bapa kami ini sambil kamu ini ya, ini latihan aja di sini. Ini 2. Oke. Nah, kalau kamu bisa baca doa-doa yang lain itu silakan, tapi 2 doa ini jangan lupa diulang-ulang terus. Oke, Pak. Ya, diulang terus. Tuliskan lagi refleksinya. Jadi nggak hanya latihan aja, latihan baca di sini, tapi tuliskan juga kebajikan. Lalu purifikasinya yang ada 10. Kebajikan yang 10. Sama berarti kayak tugas minggu ini. Minggu lalu. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, oh ini mengenai tugas Pak.
Kan dari kemarin-kemarin ada sedikit kebingungan dari kami semua. Jadi yang sebenarnya itu kan doa si pembuat itu kan sama doa bapak kami kan. Jadi berarti ada dua doa. Terus kan yang kemarin ada teman kami yang bilang ya doa si pembuat itu dibuat 10. 10. Bapak kami juga dibuat 10. Oh, enggak. Gabung aja 10. Iya Pak, soalnya kemarin itu ada yang doa tidak juga ada 10 bapak kami jadi dua. Ya, itu sebetulnya kayak pengalaman sehari-hari dari doa itu. Kan doa itu berarti kan kamu latihan. Kebajikannya itu kan yang kamu kerjakan kan. Iya Pak. Misalnya dari iman, kamu makin ngerti apa. Sekarang kita belajar nih. Iman tentang Bapa kami yang di surga jadi paham nggak Ustaz? Karena kamu paham, karena kamu belajar kan? Ya. Menimbulkan kebajikan kan? Dari belajar datanglah kebajikan. Ya di tengah-tengah ada askese dulu, baru kebajikan. Nah kebajikan itu misalnya iman. Sekarang kamu makin ngerti nggak siapa Bapak itu? Lalu ada anak, ada Roh Kudus. Kita diangkat dari anak. Kita jadi setara dengan malaikat. Makin ngerti kan? Nah itu berarti dua iman. Nah iman itu apa? Kebajikan. Gitu. Karena kamu makin belajar. Minggu lalu kan belum. Minggu ini sudah. Nanti kamu tulis. Kebajikan iman itu apa? Oh, kamu tulis saya makin ngerti, saya adalah anak, saya diangkat oleh kasih karunia. Ada, tulis saja. Ada Kristus yang berinkarnasi. Nah, gitu. Itu namanya tentang iman. Tapi kan ada lagi takut akan Allah. Takut akan Allah itu maksudnya gini. Dalam praktek seminggu itu, waktu kamu doa itu, habis itu kan kamu kan beraktivitas. Nah, ada kejadian apa? Takut akan Allahnya itu misalnya, ya, waktu itu saya mau melakukan satu dosa, tapi nggak jadi karena saya takut akan Allah. Nah, ceritakan di situ, ya kan? Nah, misalnya apalagi sabaran. Kejadian seminggu itu aja kamu ceritakan. Oh, saya belum bisa sabar. Kemarin saya tempelin teman saya. Ya, gitu. Karena dia menghina saya. Gak apa-apa, tulis aja di situ. Oke? Terus apa lagi? Pengharapan misalnya. Pengharapan apa? Berharap untuk mendapatkan ampunan. Nah, misalnya. Tulis. Jadi kebajikan ini atau 10 ini itu kayak hasil dari doamu. Kamu sudah berdoa di asrama, terus nanti kamu praktekannya ada nggak? Ternyata enggak. Waduh, apa yang saya doa dengan saya kerjakan nggak nyambung. Saya doa minta pengampunan, saya doa supaya saya bisa mengampuni. Tapi prakteknya saya nggak bisa ngampuni, malah saya tambah benci dia misalnya. Nggak apa, itu ditulis. Karena kebajikan itu sulit, ya kan? Yang tadi saya bilang. Tapi dua doa itu ya gabungin aja satu, ya. Nah, minggu depan baru kita lanjut tentang Bapa kami, doa Bapa kami lagi. Ya. Oke, kita selesai, kita break dulu 5 menit, nanti kalian masuk lagi.